Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf Waalaikumsalam. yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol lagi seputar wakaf ya. Dan kesempatan hari ini insya Allah kita lebih akan mengenal apa sih terkait tentang wakaf asuransi ya. Dan bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya seperti apa. Nah, di kesempatan ini kita sudah hadir, beliau yang bersedia hadir di podcast Gerakan Wakaf Indonesia. Di kesempatan hari ini ada Ustadz Dr. Khotib Sholeh MAG. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Matholiul Anwar. Beliau juga dosen UINSA, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan beliau juga ketua KSPPS Mawar Jatim ya. Kita langsung sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Khotib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Baik. Hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir Ustadz. Sama-sama. Di sore hari ini, karena biasanya kita ngobrolin seputar ekonomi syariah, termasuk juga wakaf produktif Ustadz. Tapi sore hari ini spesial, kita akan menimba ilmu ya para sobat wakaf, apa sih asuransi syariah. Ada wakaf sendiri, ada juga asuransi sendiri. Nah, seperti apa Ustadz? Ada banyak mungkin pertanyaan dari sobat wakaf, apa boleh begitu Ustadz terkait bicara asuransi itu yang syariah? Kemudian yang kedua, apakah juga ada wakaf yang berbentuk asuransi Ustadz? Pripun Ustadz ini? Baik, terima kasih Mas Dani. Alhamdulillah sahabat wakaf yang dirahmati Allah. Terkait dengan asuransi syariah, ya. Kita khususnya bangsa Indonesia, alhamdulillah kita wajib bersyukur bahwasanya pimpinan kita khususnya dari MUI itu telah menerbitkan satu fatwa. Bahkan sebenarnya sudah lama, sejak 2001. Ya. Itu MUI sudah mengeluarkan fatwa melalui DSN, Dewan Syariah Nasional, tentang asuransi syariah. Jadi dengan demikian kita menjadi mantap, menjadi yakin bahwa salah satu aspek dari asuransi yang bersifat syar'i itu sudah hadir dan ada produknya di Indonesia. Ya, sehingga kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bisa memanfaatkan produk-produk asuransi syariah untuk kemaslahatan dirinya maupun keluarganya. Dan bahkan asuransi syariah nanti juga bisa melahirkan atau memberi kemanfaatan kepada masyarakat luas. Yakni jika kemudian dikaitkan dengan wakaf. Nah, ini menarik ya. Jadi di samping kita sudah lama mengenal wakaf, karena wakaf ini salah satu ajaran Islam ya, yang semenjak zaman Kanjeng Nabi, sejak zaman sahabat sudah dikenal, sudah berkembang pesat. Bahkan zaman dahulu para sahabat ini, bahkan dalam riwayat tidak ada seorang sahabat pun kecuali mereka berwakaf. Sudah ada riwayat seperti itu. Sehingga kita sekarang bisa meneruskan tradisi baik itu untuk membangun peradaban umat Islam ke depan yang terkait dengan perekonomian maupun terkait dengan pengentasan atau mengurangi gap antara si kaya dan miskin. Ini proyek internasional, termasuk proyek bagian dari dakwah Islam ya. Dan saya kira ini tiada henti dan tidak akan pernah ada habisnya sampai kiamat. Jadi sudah ada DSN-nya ya, dari MUI, dan itu sehingga ketika orang bertanya, dan itu sudah halal begitu saja, nggak usah khawatir. Tapi kalau bicara terkait tentang asuransi secara umum Ustadz, apakah juga cara kerjanya sama Ustadz? Di situ ada proteksi juga, atau juga ada hal yang bersifat investasi atau seperti apa Ustadz? Baik, terkait dengan asuransi kita memang perlu terus melakukan edukasi ya. Kami dalam hal ini Koperasi Simar Pinjam dan Pembiayaan Syariah Matholiul Anwar Jawa Timur yang disingkat dengan KSPPS Mawar, ini juga sudah berkomitmen untuk melakukan gerakan wakaf, khususnya gerakan wakaf uang. Jadi kita perlu mengedukasi diri kita sendiri termasuk masyarakat luas, karena terus terang gerakan wakaf uang ini meskipun sudah dicanangkan oleh pemerintah,
tetapi respon masyarakat atau literasi masyarakat terkait dengan gerakan wakaf uang, terkait dengan wakaf uang ini relatif rendah, masih rendah. Ini hasil survei. Jadi literasi masyarakat kita masih relatif rendah, sehingga kita perlu berpartisipasi dan terus mengedukasi masyarakat luas tentang wakaf uang ini. Nah, kalau tadi dipertanyakan tentang bagaimana dengan asuransi secara umum, jadi dengan terbitnya fatwa MUI terkait dengan asuransi syariah ini, kita sekarang punya garis demarkasi yang jelas. Kalau sebelumnya asuransi itu menjadi bahan perdebatan, debatable. Memang sejak dahulu, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara Timur Tengah, di Mesir, di berbagai negara Timur Tengah itu sudah diperdebatkan tentang asuransi secara umum, asuransi konvensional. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita simpulkan dari perdebatan itu, bisa kita simpulkan masih syubhat lah. Ada yang mempersoalkannya. Tetapi dengan hadirnya fatwa asuransi syariah, sekarang kita menjadi tentram, menjadi nyaman ya, menjadi mantap dan yakin bahwasanya ulama sudah memberikan solusi, sudah memberikan alternatif jalan keluar terhadap perdebatan ini. Sehingga artinya kalau dengan asuransi syariah kita tidak perlu berdebat lagi. Ini sudah jelas salah dan jelas beda dengan asuransi konvensional. Ya. Sama dengan bank syariah, bank konvensional beda. Lalu di mana letak bedanya? Ini penting. Letak bedanya itu banyak aspek perbedaannya, tapi yang paling penting terletak pada aspek akadnya, kontrak yang mendasari kesepakatan antara penjamin dengan yang dijamin, dengan perusahaan asuransi dengan nasabah atau orang yang ikut asuransi. Itu penting, karena ini yang menjadi garis demarkasi, yang menjadi pembeda yang sangat jelas antara asuransi konvensional, asuransi secara umum, dan asuransi syariah. Oke, jadi terkait tentang akadnya, Ustaz, gitu ya, yang berimplikasi dengan kesyariahan itu sendiri, begitu, Ustaz ya. Nah, kalau bicara tentang asuransi syariah, tadi sudah jelas, begitu, Ustaz. Nah, kalau bicara tentang wakaf, Ustaz tadi juga sempat menyebutkan bahwa literasi wakaf pun harus terus digencarkan saat ini, Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz kalau bicara tentang wakaf asuransi, Ustaz? Nah, itu cara menggabungkannya itu pribun, Ustaz? Ya, jadi kita perlu mengetahui dasar-dasar wakaf ya. Bahwa wakaf secara umum masyarakat kita lebih banyak literasinya itu, pahamnya wakaf itu biasanya di setel dengan 3M. Masjid, madrasah, makam. Biasa gitu. Dan orientasinya umumnya orang paham wakaf itu tanah atau mungkin bangunan. Masih sangat jarang, masih relatif sedikit orang yang paham, yang ngerti tentang wakaf uang. Nah, ini yang perlu kita terus gerakkan literasi ini, karena kalau kita analisis, kalau hasil pemikiran orang, hasil seminar, itu kan banyak menyimpulkan bahwa potensi wakaf uang kita atau wakaf kita besar sekali, potensinya luar biasa. Katakanlah kita bicara potensi wakaf uang aja, itu luar biasa, banyak sekali potensinya. Tapi faktanya jauh panggang dari api ya. Oleh karena itu kita harus, tapi ini tidak boleh membuat kita putus asa. Kita harus bersemangat terus untuk terus mengembangkan wakaf uang, mengedukasi tentang wakaf uang, dan juga melakukan gerakan wakaf uang. Nah, kalau wakaf yang dikatakan asuransi ini sebuah terobosan baru juga. Sebagaimana fatwa di SN MUI juga merespon perkembangan wakaf asuransi ini. Yani disebut dengan wasiat wakaf atau wakaf wasiat polis. Wasiat wakaf polis. Terserah mau diurutkan dari mana. Intinya ini gabungan dari suatu komitmen yang kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan wasiat dengan wakaf. Karena begini, yang namanya polis asuransi, kita sudah bicara tentang asuransi syariah ya. Karena dikaitkan dengan wakaf, karena kalau sudah dikaitkan wakaf maka tentunya polisnya harus polis syariah. Asuransi polis ini kan juga berupa potensi, Mas. Baru berupa potensi. Artinya kita kalau
mewakafkan polis kita. Sebenarnya itu belum ada, belum terjadi. Karena yang disebut polis ini baru akan cair, baru akan ada uangnya kalau ada klaim kan. Nah, biasanya yang sering diwakafkan oleh para wakif ya, selamanya ada itu polis asuransi jiwa syariah. Berarti ketika sudah wafat. Betul. Jadi uang ini efektif dan baru nanti bisa disebut sebagai wakaf kalau wakifnya ini meninggal dunia. Wakifnya meninggal dunia. Jadi memang baru potensi ya. Tapi bisa fatwa Desa Numi ini memberikan solusi bahwa orang yang katakanlah secara material, secara keuangan dalam jumlah besar, tanda petik tidak mungkin untuk mewakafkan sejumlah uang yang relatif besar, yang cukup besar. Tapi dengan metode asuransi syariah ini bisa. Misalnya, saya panjenengan ya, maaf, guyon ya. Sampean saya tanya sekarang punya uang cash yang tidak terpakai 1 miliar punya nggak? Nggak punya. Jarang orang. Ya, the heaviest. Tapi apakah mereka mau? Itu juga soal ya. Panjenengan yang walaupun sekarang tidak punya cash 1 miliar, itu bisa merencanakan kalau suatu saat saya nanti dipanggil oleh Allah, maka saya akan wakafkan santunan asuransi yang diperoleh dari polis saya itu untuk gerakan wakaf, untuk diwakafkan kemana itu ya silakan. Itu bisa panjenengan dengan kontribusi yang dibayar dan yang relatif kecil, artinya saya kira mampu panjenengan dengan pendapatan yang jenengan peroleh sekarang itu bisa membayar kontribusi sampai jangka waktu yang ditentukan. Jadi artinya apa? Saya melihat asuransi syariah ini bisa menjadi faktor leverage, faktor pengungkit bagi pengembangan dan perkembangan wakaf uang. Kalau secara tradisional kita mengumpulkan, nah ini juga tantangan dan challenge yang dihadapi oleh gerakan wakaf uang. Mengapa gerakan wakaf uang relatif rendah, literasinya relatif rendah responnya? Karena memang masyarakat kita walaupun secara filantropis gitu ya, masyarakat kita ini termasuk masyarakat paling dermawan di muka bumi. Betul. Hasil penelitian itu. Iya, apalagi COVID loh saat ini. Kita itu ternyata luar biasa. Alhamdulillah kita wajib bersyukur ya bahwa masyarakat kita cukup dermawan. Nah, kalau di ranking termasuk masyarakat dunia yang paling dermawan di muka bumi ini. Jadi alhamdulillah kita syukuri. Tetapi memang dalam konteks portofolio gerakan kedermawanan ini posisi wakaf uang, posisi wakaf itu menempati grade yang paling rendah, tingkat yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Zakat, infak, sedekah. Jadi ini yang melejit. Mereka kalau berinfak, kalau bersedekah dan berzakat ini masih mendominasi semua gerakan filantropis. Faktornya apa Ustaz? Nah, edukasi menurut saya. Oh, edukasi. Saya kira tiada lain edukasi, karena memang edukasi yang sering dilakukan oleh para ulama, para ustadz itu lebih mengarah kepada zakat infak sedekah. Tokoh-tokoh yang bersuara, yang berpengaruh, yang menggerakkan wakaf ini jauh lebih sedikit dibanding tokoh-tokoh yang menggerakkan zakat infak sedekah zis. Itu fakta yang kita dapat di lapangan seperti itu. Sehingga respon masyarakat ya relevan dengan aktivitas dakwah yang selama ini dilakukan. Makanya kita sebagai bagian dari komponen masyarakat Muslim yang bergerak di bidang filantropi ini dan khususnya dalam konteks wakaf, kami berupaya keras. Nah, kami akan konsen. Saya dalam konteks KS BPS Mawar Jatim ini, saya sampaikan pada teman-teman karyawan dan pengurus, kita konsen pada wakaf uang. Di gerakan kami wakaf uang. Ya walaupun kami ada juga zakat infak sedekah yang dari karyawan sendiri, dari masyarakat sekitar yang, tapi itu bukan menjadi concern kami. Kami tetap melayani karena itu bagian dari kewajiban
pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah seperti yang kami miliki KSPPS Mawar ini, tapi kami lebih intens bergerak dalam bidang wakaf uang. Wakaf uang. Ya, jadi luar biasa. Jadi ada wakaf asuransi, Ustaz. Ada. Nah, itu luar biasa. Dan mungkin kalau Ustaz tadi sudah mencontohkan ya, Sobat Wakaf, jika mungkin Anda para pemirsa itu punya uang 1 M pun, ketika ingin diwakafkan saya itu kan kadang mikir-mikir, Ustaz, begitu ya. Tapi beda lagi ketika manfaat itu akan bisa diwakafkan ketika mungkin Anda wafat, Ustaz, ya. Itu kan akan bisa menjadi sesuatu jariah yang luar biasa. Nah, kalau berkaitan, Ustadz kan juga pimpinan Pondok Pesantren Matul Anwar, Ustadz, gitu. Apakah para guru-guru itu sudah ini, Ustadz, ikut mendukung di wakaf asuransi, Ustadz? Ini alhamdulillah tahdits bin nikmah ya, kami dari KSPPS Mawar ini berkolaborasi dengan semua komponen yang ada di Pondok Pesantren Matul Anwar. Kami menggerakkan semua komponen yang ada, semampu kami, sekuat tenaga kami, supaya mereka semuanya berkontribusi dalam gerakan wakaf uang. Masya Allah. Ini kami sudah melakukan, tapi memang sekali lagi para pejuang wakaf uang ini harus sabar. Kami selalu katakan di awal di dalam kampanye-kampanye kami, orang yang terjun di dunia wakaf, satu komitmen atau karakter yang harus dimiliki pertama kali harus sabar. Kenapa, Ustaz? Karena lama. Jadi memang di samping tadi memang respon masyarakat relatif rendah, kita pun yang sudah menggenjot dengan sedemikian rupa, sudah berupaya semaksimal mungkin, itu pun perolehannya lumayan, Mas, signifikan, tetapi memang tidak secepat dan semasif gerakan zakat infak sedekah. Saya kira tadi Ustaz jawabnya perolehan hadirnya tidak sebesar zakat infak. Iya, betul. Betul. Jadi memang belum seperti itu, tapi kami tidak putus asa. Kenapa? Ini keunggulan wakaf. Saya ingin sharing tentang mengapa kita concern dan komitmen di dunia wakaf uang. Semuanya baik ya, ini pilihan aja, pilihan. Tetapi sebagai pejuang wakaf uang, saya perlu kampanye, perlu promosi bahwa ada keunggulan, ada kelebihan dari wakaf ini yang tidak dimiliki oleh zakat infak sedekah. Yakni apa? Keabadian. Kalau dilihat dari segi pahala, ya semua abadi lah. Pahala kan memang besok diabadikan oleh Allah dan dirupakan bentuknya. Kenikmatannya besok di akhirat. Tetapi kalau kita bicara dalam kemanfaatan yang berlangsung di muka bumi ini, wakaflah solusinya, wakaflah jalan keluarnya. Sebab perlu kita ketahui bersama ya, perbedaan penting antara wakaf dengan ZIS adalah bahwa ZIS itu filosofinya dikumpulkan, dibagikan, habis. Dan memang harus habis, nggak boleh dimasukkan kantong, nanti kan dibekukan. Jadi dikumpul-kumpulkan, bagikan, kumpul-kumpulkan, bagikan. Itu karakter dasar dari zakat infak sedekah. Dan memang begitu, harus begitu. Bukan itu jelek ya, tetapi itu memang karakternya. Sehingga kalau kita berharap dari gerakan zakat infak sedekah menjadi pilar kegiatan ekonomi yang berjangka panjang, kayaknya kurang pas. Karena langsung habis. Langsung habis. Betul. Tapi kalau dengan wakaf, ini kan tidak boleh habis. Jadi misalnya wakaf uang yang sudah dinyatakan sebagai wakaf, ini kita sebut sebagai pokok wakafnya. Ini tidak boleh berkurang, sepeser pun tidak boleh. Maka gerakan kita itu adalah memupuk wakaf ini, kita pupuk terus untuk bisa menggerakkan perekonomian. Nah, ini kami jadikan modal, kami jadikan bahan, kami putar dana yang kita kumpulkan ini untuk menghasilkan. Ini disebut juga wakaf produktif itu. Jadi modal wakaf yang kita peroleh berupa uang ini kita jadikan modal, kita jadikan faktor pendorong untuk menggerakkan ekonomi. Hasil dari perputaran uang ini, hasil dari modal uang ini kita tasarufkan sesuai peruntukan, kan wakifnya banyak ya. Maka kita serahkan kepada mauquf alaih yang sudah dinyatakan dalam akad. Masya Allah. Itu kami optimis dan kami yakin gerakan ini tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan ya. Maksudnya oleh kita sebagai manusia, kalau Allah ya bisa aja. Kita kan tidak ngurus urusannya Allah, yang kita urus urusan kita. Urusan kita itu adalah
memastikan bahwa ini akan terus berlangsung dan Betul. tekad kami dan komitmen kami ya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Kan kemanfaatannya juga akan terus mengalir, gerak ini akan beri manfaat sepanjang masa. Oke, Masya Allah. Ya mudah-mudahan mendapat Amin. ridho Allah Amin. ya, Amin. mudah-mudahan Ya Rabbal mendapat ridho Allah. Oke. Iya, karena memang wakaf sendiri kan uang tadi yang sudah dikumpulkan para sobat wakaf itu ditahan kan Ustaz Ya, kemudian jadikan dikelola oleh manajer investasi atau yang bisa disebut dengan nadir Nadir, tadi. betul. Habis itu setelah untung Ustaz itu hasilnya itu akan bisa ditasarufkan atau disebarkan ke Mauquf mauquf alaih tadi Ustaz. Sehingga Ustaz berkeyakinan tadi sobat wakaf ya tidak akan bisa berhenti Ustaz karena kecuali ya hari kiamat tadi Ustaz disebutkan Masya Allah. Jadi kemanfaatannya sangat luar biasa sobat wakaf ya terkait memang bicara tentang wakaf uang tadi Ustaz dibandingkan dengan zakat, infak, sodako ataupun juga hibah begitu ya para sobat wakaf. Nah kalau bicara tentang wakaf asuransi Ustaz, kemanfaatannya itu kira-kira bagaimana sih Ustaz ketika mungkin saya sudah ikut wakaf asuransi begitu Ustaz. Terus berapa persennya nanti bisa ke ahli waris atau berapa persen nanti masuk ke dalam kategori wakaf produktif tadi Ustaz? Ya, kalau terkait dengan persentase pembagian, Fatwa DSN sudah mengatur. Jadi kalau dari santunan asuransi itu di Fatwa DSN itu, kalau nggak salah tahun 2016, itu diatur bahwa maksimal yang bisa diwakafkan itu 45%. Yang 55% untuk ahli waris. Itu dari santunan asuransi. Tapi kalau yang dari nilai tunai itu maksimal 30%. Ini juga mengacu kepada hadis Kanjeng Nabi. Saya juga pernah berdiskusi dengan salah seorang pimpinan ya di salah satu perusahaan asuransi. Saya tanyakan mengapa beda itu persentase. Apa dasarnya? Kata beliau ini sebenarnya ijtihadi saja Pak. Ya oke. Itu hasil ijtihad ulama di Fatwa DSN MUI yang memutuskan santunan asuransi. Alur pikirannya begini, mengapa kok 45%? Sebenarnya uang itu kan bukan uangnya kita. Ya, kenapa kita bisa buat misalnya bisa diberi santunan 1 M walaupun kita kontribusinya 1 juta misalnya satu bulan. Berarti kan setahun 12 juta. Itu kita bayar sampai 10 tahun kan hanya 120 juta. Tapi kok bisa ya perusahaan asuransi itu menjamin 1 M? Itu karena dalam filsafat asuransi syariah itu ada akad namanya akad tabarruk. Sehingga semua peserta asuransi syariah itu menaikkan kontrak ketika menandatangani SPAJS bahwa sebagian sekian persen itu dihibahkan. Dari kontribusi yang dia bayar itu dihibahkan sebagai dana tabarruk. Nah, kumpulan dari dana tabarruk inilah yang dibayarkan. Sehingga ini hebatnya asuransi menjadi konsep ta'awun dari sekian peserta itu menjadi realitas yang hidup dan nyata dalam gerakan asuransi. Kalau kemudian dialihkan dan diarahkan ke wakaf kan luar biasa. Ada filsafat gotong royong, ada kebersamaannya dalam menghadapi risiko tadi, memberikan santunan asuransi, dan kemudian santunan asuransi yang sangat besar ini bisa juga diwakafkan. Diwakafkan. Oh, Masya Allah. Jadi ada multiplier effect Ustaz. Ini khusus memang asuransi syariah. Asuransi syariah. Oke, baik ya sobat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin Ustaz, harapan terkait tentang adanya wakaf asuransi ini ke depan seperti apa Ustaz harapannya? Kami sebagai bagian dari komunitas gerakan wakaf ini, khususnya wakaf uang, sangat berharap siapapun ya yang mempunyai komitmen, punya kecenderungan atau punya sinyal kuat dukungan terhadap wakaf ini, ya mari kita lakukan edukasi. Ini penting, edukasi mulai dari lingkungan yang paling kecil terus melebar ke yang lebih luas. Dengan edukasi yang terus menerus kita lakukan, kami optimis gerakan wakaf uang ini akan menemukan momentumnya suatu saat nanti dan akan menjadi pilar ekonomi yang luar biasa hebat. Dan memberi manfaat yang sangat luas kepada masyarakat.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Cukup padat dan waktunya pun juga singkat Ustadz. Semoga menginspirasi para sobat wakaf Amin. dan kita semua untuk bisa terus menggelorakan wakaf, khususnya wakaf uang Ustadz Ya. dan juga wakaf asuransi tadi yang sudah beliau sampaikan. Terakhir mungkin ada seperti Instagram atau YouTube-nya Ustadz di Pondok Pesantren atau di KPPS Mawar Jatim ada? Ada semua, cuma Ada semua. saya enggak hafal. Oke. Jadi tinggal di searching saja Sobat Wakaf ya terkait Pondok Pesantren Matolil Anwar, kemudian juga di ketua di KS PPS Mawar Jatim ya, KS PPS Matolil Anwar Jatim. Oke, pesan mungkin Ustadz untuk para pemirsa Sobat Wakaf di sore hari ini atau di kesempatan ini Ustadz. Ya, terima kasih pada semua sobat wakaf yang bergabung dalam komunitas sahabat wakaf. Ya, saya kira ini pilihan yang sangat tepat bagi kita untuk bersama-sama bergabung dalam gerakan wakaf dengan segala aspek dan segala lika-liku yang kita hadapi dalam gerakan wakaf ini. Yeah. Baik, terima kasih Ustadz. Beliau para sobat wakaf, pimpinan Pondok Pesantren Matolil Anwar, juga beliau sekaligus dosen UINSA Fakultas Susuludi dan Filsafat, dan beliau ketua KSPPS Mawar Jatim. Insyaallah semoga ilmu yang bermanfaat Ustadz. Amin. Sehat walafiat selalu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan lain. Demikianlah Sobat Wakaf, kita sudah bahas ya sedikit terkait tentang wakaf asuransi. Melalui wakaf tentu kita bisa memberikan manfaat yang lebih kekal ya, mulai dari hingga saat ini hingga kepentingan yang akan datang pada masa-masa yang akan datang, baik itu pendidikan, kesehatan, kemudian sarana ibadah, termasuk mungkin percepatan ekonomi. Semoga memberikan inspirasi pada Sobat Wakaf di sore hari ini bersama Ustadz Dr. Khotib Sholeh MAG. Beliau selaku pimpinan Pondok Pesantren Matolil Anwar dan juga beliau dosen UINSA Fakultas Usuluddin dan Filsafat, sekaligus juga beliau ketua KSPPS Mawar Jatim. Jangan lupa Sobat Wakaf untuk subscribe dan juga sebarkan begitu ya ke jejaring Anda, dan jangan lupa juga kunjungi di Instagramnya di Gerakan Wakaf Indonesia ataupun juga di Festival Wakaf Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Deni Rahmati mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.